Baiklah, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Gatot Boyrol Bicoli dengan NIM 21012012, jurusan Teknik Sipil, program studi konstruksi bangunan gedung. Di kesempatan hari ini saya akan mempresentasikan hasil PPT saya, yaitu mengenai kewirausahaan. Kita akan masuk di bab 1, yaitu bagian A, latar belakang, B, rumusan masalah, dan C, tujuan. Kita masuk di A, bagian A. Kewirausahaan adalah kemampuan kreatif dan inovatif yang dijadikan dasar kiat dan sumber daya untuk mencari peluang menuju sukses. Jadi, kewirausahaan merupakan suatu kemampuan dalam menciptakan nilai tambah di pasar melalui proses pengelolaan sumber daya dengan cara-cara yang berbeda. B, rumusan masalah. Yang pertama, 1. Apa yang dimaksud dengan kewirausahaan? 2. Bagaimana mengembangkan sikap wirausaha? 3. Apa sajakah bentuk-bentuk wirausaha? 4. Apa sajakah jenis-jenis wirausaha? Dan yang kelima, mengetahui peran wirausaha. C, tujuan. Yang pertama, 1. Mengetahui kewirausahaan. 2. Mengetahui bagaimana cara mengembangkan sikap wirausaha. Yang ketiga, mengetahui bentuk-bentuk wirausaha. 4. Mengetahui jenis-jenis wirausaha. Dan yang kelima, mengetahui peran wirausaha. Kita akan masuk di bab 2, yaitu bagian A, pengertian kewirausahaan. Kewirausahaan berasal dari kata wira dan usaha. Wira berarti pejuang, pahlawan, manusia unggul, teladan, berbudi luhur, gagah, berani dan berwatak agung. Usaha berarti perbuatan amal, bekerja, berbuat sesuatu. Jadi wirausaha adalah pejuang atau pahlawan yang berbuat sesuatu. Ini baru dari segi etimologi. Asal usul kata menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, wirausaha adalah orang yang pandai atau berbakat mengenali produk baru, menentukan cara produksi baru, menyusun operasi untuk mengadakan produk baru, mengatur permodalan operasinya, serta memasarkannya. Kita akan masuk di bagian B, yaitu mengembangkan sikap wirausaha. Berikut adalah beberapa langkah yang dapat diambil untuk membantu mengembangkan karakter wirausaha. Yang pertama, 1. Edukasi dan pelatihan. Yang kedua, mentorship. Yang ketiga, bergaul di lingkungan kreatif. Yang keempat, yaitu pembinaan mental dan emosional. Dan yang terakhir, yang kelima, mencari akses pendanaan. Kita akan masuk di bagian C, yaitu bentuk-bentuk wirausaha. Yang 1, yaitu badan usaha industri. 2, badan usaha perniagaan. 3, badan usaha agraris. 4, badan usaha ekstraktif. Dan yang kelima, badan usaha jasa. D, jenis-jenis wirausaha. Yang 1, bidang usaha pertanian. Contohnya perkebunan jeruk, perkebunan kopi, perkebunan kelapa sawit, budidaya tanaman hias, tanaman dan sayuran hidroponik. 2, bidang usaha peternakan. Contohnya ternak ayam potong ataupun ayam petelur, ternak kambing, ternak bebek, peternakan kelinci. Yang ketiga, yaitu bidang usaha perikanan. Contohnya bisnis budidaya ikan gurame, budidaya ikan lele, budidaya ikan hias, komoditas perikanan air laut seperti ikan tuna, ikan cakalang, ikan teri, dan lain-lain. Yang keempat, yaitu usaha perdagangan. Contohnya pedagang kecil, warung atau toko kelontong, kios, dan pedagang kaki lima. B, pedagang menengah, agen dan distributor. C, pedagang besar, pedagang yang lingkup usahanya sudah melakukan perdagangan ekspor dan impor. Yang kelima, usaha perindustrian. Contohnya A, bisnis pakaian dan minuman. B, bisnis industri tekstil, dalam kurung pakaian, celana, tas, dan lain-lain. C,
bisnis alat kesehatan. Kita akan masuk di bagian E, yaitu peran wirausaha. Wirausaha yang secara mandiri membangun usaha berperan penting pada ekonomi negara. Menurut Peter F. Drucker, wirausaha adalah orang yang memiliki kemampuan untuk membuat sesuatu yang baru, berbeda, dan khas. Sementara menurut Thomas W. Zimmerer dan Norman M. Scrappour dan Doug Wilson, wirausaha adalah seseorang yang menciptakan bisnis baru dengan mengambil risiko untuk mendapatkan keuntungan dan pertumbuhan dengan cara mengidentifikasi peluang dan sumber-sumber daya yang diperlukan sehingga dapat dimanfaatkan. Dengan demikian, pengertian wirausaha adalah orang yang menciptakan hal baru dan inovatif serta berani mengambil risiko untuk mendapatkan keuntungan. Baiklah, kita akan masuk di bab 3, yaitu kesimpulan dan saran. Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa kewirausahaan berasal dari kata wira dan usaha. Wira berarti pejuang, pahlawan, manusia unggul, berbudi leluhur, berani, dan berwatak. Selanjutnya saran. Disarankan bagi setiap pembaca yang nantinya akan memulai berwirausaha untuk meneladani dan mendapatkan mencontohkan sikap, karakteristik, dan sebagainya dari apa yang tertulis di bab pembahasan di atas. Seorang wirausaha memang perlu menghadapi sebuah risiko, karena dari proses risiko itu sendiri nantinya akan membawa sesuatu yang besar dan juga semangat. Kerja keras, ulet, serta tidak putus asa, sikap yang sangat dibutuhkan oleh seseorang wirausaha agar terus berkarya dengan usaha yang dijalankannya. Baiklah, itulah hasil presentasi saya di kesempatan hari ini. Mohon maaf dari saya jika ada kesalahan pengucapan kata. Dengan rasa hormat saya mengucapkan terima kasih.